Demonstrasi mahasiswa dan protes warganet di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap, salah satunya mengkritisi efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Selain mengancam masa depan generasi muda, jika tidak tepat sasaran, kebijakan ini justru berpotensi melanggar undang-undang. Selengkapnya dalam Siaga. Ribuan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ada 5 tuntutan mahasiswa, namun yang paling utama adalah meminta pemerintah mencabut instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran yang dinilai kurang tepat dan meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis. 1. Efisiensi anggaran. 2. Soal kebijakan makan bergizi. Kemudian ada soal UU perampasan aset, kami terus mendorong itu. Kemudian soal multifungsi ABRI, soal reformasi TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian juga ada soal RUU Minerba gitu loh. Dan banyak sekali, makanya sehingga kalau dibilang isunya apa, ini bukan isu tunggal gitu. Ini tuntutannya bukan tuntutan tunggal, ada banyak tuntutan yang kami mengatakan bahwa ya negara ini sedang problematik. Ya. Unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung serentak di berbagai kota di tanah air juga sempat diwarnai kerusuhan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, bentrokan terjadi saat mahasiswa yang berusaha masuk ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya dihadang barikade polisi. Tidak hanya mahasiswa, ratusan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Papua juga menggelar unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto. Para siswa menuntut Presiden Prabowo untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis dan menggantinya dengan program pendidikan gratis. Tak hanya di pusat-pusat kota, demonstrasi bertajuk tagar Indonesia Gelap juga menjadi trending topik di media sosial. Indonesia Gelap dimaknai sebagai ketakutan rakyat akan masa depan bangsa. Mereka menilai masyarakat kini dihantui kekhawatiran akan kebijakan yang tidak pro rakyat di era pemerintahan Presiden Prabowo. Secara spesifik, permasalahan ekonomi sosial hingga pendidikan jadi isu yang disuarakan masyarakat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengalami pemotongan hingga mencapai 14,3 triliun rupiah dari pagu awal. Pemotongan juga terjadi pada kementerian lain yang mengurusi pendidikan, yakni Kementerian Dasar dan Menengah sebesar 7,27 triliun rupiah dan Kementerian Agama sebesar 12 triliun rupiah. Sejumlah dampak dan potensi dampak buntut pemangkasan anggaran di sektor pendidikan juga diperkirakan terjadi pada pemotongan anggaran riset, pengurangan pendanaan beasiswa perguruan tinggi sehingga bisa mengurangi kualifikasi pendidik. Kalau di Kemendikti itu juga bagaimana peningkatan kualifikasi dosen ya. Dosen dan isu tentang tukin dosen ini juga menjadi hal yang menarik harus ditanggapi. Seperti itu apalagi menterinya sudah baru sehingga peningkatan kualifikasi dosen dengan pemberian beasiswa gitu kan, jangan sampai nanti isunya bahwa tidak ada lagi beasiswa di 2025 ini sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Padahal kebutuhan dosen untuk mencapai kualifikasi S3 itu sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan tinggi. Saat ini terdapat beragam beasiswa pemerintah, yakni beasiswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa Pendidikan Indonesia, beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, beasiswa Kerjasama Negara Berkembang, serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan. Selain perguruan tinggi, sekolah dasar sampai menengah di bawah naungan Kemenak, yakni madrasah, juga harus menelan imbas efisiensi anggaran. Bantuan operasional sekolah atau BOS untuk madrasah harus mengalami penurunan lantaran Kemenak terkena pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran di bidang pendidikan berpotensi melanggar undang-undang karena pemerintah wajib menjaga mandatory spending minimal 20% sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4. Dari efisiensi ini kan dananya mau dikemanakan yang khususnya bidang pendidikan. Apakah ini benar-benar memenuhi
mandatory spending dari APBN bahwa 20% anggaran pendidikan yang 20% ini tetap juga terjaga setelah efisiensi. Jangan sampai nanti yang 20%-nya ini bocor kemana-mana. Efisiensi anggaran di bidang pendidikan dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran, ketimpangan akses pendidikan, serta minimnya dukungan bagi riset dan inovasi. Pemotongan anggaran terutama pada bantuan operasional sekolah atau BOS, beasiswa dan peningkatan fasilitas sekolah di daerah terpencil beresiko memperburuk kondisi pendidikan di Indonesia. Selain itu, alokasi dana yang tidak tepat sasaran lebih banyak terserap ke birokrasi daripada kebutuhan langsung siswa dan guru, dapat memperlambat perbaikan kualitas pendidikan. Kesenjangan pendidikan antara kota dan daerah 3T juga semakin melebar akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Mahasiswa menilai bahwa minimnya investasi dalam riset dan pengembangan pendidikan serta pelaksanaan program seperti makan bergizi gratis atau MBG yang belum jelas efektivitasnya bisa membuat anggaran yang besar menjadi kurang bermanfaat bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Efisiensi anggaran memang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan dirinya melakukan penghematan anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas ke luar negeri untuk studi banding yang tak tepat sasaran, forum grup diskusi, serta seminar-seminar. Penghematan anggaran akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis serta perbaikan ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Banyak yang berpendapat instruksi Presiden ini tidak tepat. Alasannya, yang banyak terkena dampaknya justru lagi-lagi rakyat kecil. Pekerja di level honorer atau tenaga kontrak harus dirumahkan. Sejumlah lembaga juga mengaku tak mampu bayar gaji pegawai sampai akhir tahun 2025. Tapi, Presiden Prabowo belum mau merampingkan postur kementeriannya yang sangat-sangat gemuk. Nggak cuma jumlah kementerian, jumlah wakil menteri, staf khusus, dan utusan khusus akhirnya kembali ikut disorot. Yang dipotong ini memang yang dicari yang kira-kira dampaknya langsung terhadap rakyat itu relatif tidak terlalu besar. Tentu ada dampaknya. Saya bohong kalau mengatakan tidak berdampak ke rakyat, itu saya bohong. Tentu ada dampaknya, tapi kita berusaha meminimumkan dampaknya ya. Kemudian penghematannya itu kita alokasikan ke yang efek multipliernya kita perhitungkan lebih besar ya. Salah satu yang banyak disorot masyarakat adalah saat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus dan asisten khusus. Satu di antaranya adalah pesohor Deddy Corbuzier. Sebagai perhitungan, gaji staf sus menteri setara dengan PNS golongan 4E dan 4D. Gaji pokoknya hanya berkisar 3 hingga 6 juta rupiah per bulan. Namun, tunjangan kinerjanya mencapai 20 juta rupiah per bulan. Dengan hitung-hitungan ini, Deddy Corbuzier mendapat total gaji dan tunjangan senilai 24 hingga 27 juta rupiah per bulan. Ditambah dengan fasilitas stafsus meliputi mobil dinas dengan standar setara pejabat tinggi negara, rumah dinas yang layak, dan jaminan kesehatan bagi anggota keluarga. Besarnya pemangkasan anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah berimbas kemana-mana. Misalnya, program beasiswa Kementerian Keuangan tahun 2025 yang resmi dibatalkan sebelum pendaftarannya ditutup. Hingga dirumahkannya tenaga lepas atau freelancer di lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI, meski keputusan ini akhirnya ditinjau ulang. Padahal pemerintah berulang kali menegaskan bahwa anggaran kebutuhan pegawai tidak termasuk dalam sasaran efisiensi. Semua kementerian di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat siap melakukan efisiensi anggaran guna memberikan skala prioritas bagi kebutuhan yang mendesak.
perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan. Dengan minimnya anggaran, sejumlah pekerjaan rumah di bidang pendidikan memang harus diselesaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang baru menjabat. Salah satunya tunjangan kinerja atau TUKIN yang sempat dituntut oleh para dosen ASN. Ya, saya kira kebijakan yang strategis gitu kan di bidang pendidikan ini berbeda ya. Kalau di pendidikan tinggi itu universitas-universitas sudah banyak yang BLU dan PTNBH. Ada beberapa yang satker yang itu juga dijanjikan tukin gitu kan, karena memang dosen-dosen di satker itu tidak menerima tunjangan tambahan selain sertifikasi dosen, dan ini menjadi hal yang penting untuk dipikirkan dan diberikan komitmen dari menteri yang baru bahwa agar dosen-dosen ini juga bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih ya, khususnya teman-teman yang masih di satker dan lain-lain. Mahasiswa juga berharap pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat, dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.